Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza shalla 'alaihi yahrabu dzalika al-hijab. Wa yatwa wa idza lam yamdalik raja'a uqiya ana wahidan min suluha jalasa tasyahud wa nasa salawat an nabi alaihi salatu wassalam wa ra'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi wa qama alaihi salatu wassalam wa qala lam yusita salata ayat wa qala ya rasulullah istahwaltu bi sana'illah wa ibadah wa nasidu syuhud. Salah satu keistimewaan daripada sholawat wasilah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada satu cerita, ada satu riwayat, satu hikayat bahwasanya diriwayatkan ada seseorang yang ahli ibadah, cuma beliau ini di saat membaca tasyahud atau at-tahiyatnya terakhir ini lupa, jadi kelupaan membaca sholawat di saat tasyahud. Kemudian saat itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat di dalam tidurnya, pokoknya si Sholokha ini bermimpi ditemui oleh Rasulullah. Bermimpi bertemu dengan Nabi, kemudian diingatkan, Kang Soleh, sampean ngapain kok ndak baca sholawat padaku di saat tasyahud? Sehingga dijawablah oleh ulama ini sama Kang Soleh, ya Rasulullah, istahwaltu bisana'illah wa ibadati wa asyhadu. Ya Rasulullah, iya, saya lupa untuk membaca sholawat kepada panjenengan karena saat itu saya sudah lagi sibuk, lagi banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat itu saya lupa untuk membaca sholawat kepada panjenengan. Dikarenakan saat tasyahud itu lupa, ditemui baginda Rasul lupa membaca sholawat, ditegur oleh Rasulullah dalam tidurnya. Jawabannya, lupanya itu bukan karena apa-apa, lupanya itu dikarenakan lagi mengalem ini apa istilahnya, memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau ini lupa untuk membaca sholawat. Diingatkan lagi faqala alaihi salatu wassalam, amma sabilu qawli mal mawqufun wa ta'matu bisul hatta yusalli alayya wal a'badu ajal yaum al-qiyamah ihtadani ahli dunya wa lam yakun fiha salatu alayya ruddat ilaiha sanah wa lam yuqbal minha syai'. Diingatkan, Kang Soleh, teman kok ndak krungu? Teman lupakah apa yang saya sampaikan, bahwasanya amal itu bisa berhenti, doa itu bisa tidak nyampe kalau belum diawali dengan sholawat kepadaku. Walau anna abdan jaya al-qiyamah dzati al-dunya, walaupun toh si hamba ini di dunia itu adalah ahli kebaikan, tapi kalau dia tidak membaca sholawat kepadaku, tertolak semua kebaikannya. Walam yuqbal biha syai', maka tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu sama sekali. Ini keistimewaan daripada wasilah sholawat kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam tasyahud pun
sholat pun kalau tidak ada sholawatnya ya tidak sah. Tidak ada sholawatnya tidak sah. Karena tasahudnya tidak sah. Ini termasuk salah satu kehebatan daripada wasilah. Sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hebatnya. Di doa-doa kita, amal-amal kita. Dan ini termasuk hal-hal anjuran untuk selalu bersalat. Selalu ada sambungan, amaliyah kita, juga doa-doa kita, apapun yang kita lakukan, ilmu-ilmu kita, ini harus langsung ada sambungannya ke sana. Karena rantai ini yang membawa adalah baginda Rasul. Rantai itu yang membawa baginda Rasul. Kalau saat ini kita nggak memegang rantainya, otomatis ya terlepas. Atau bisa jadi yang kita pegang ini adalah rantai putus, rantai yang tidak ada sambungan kepada baginda Rasulullah SAW. Artinya mendapatkan ilmu, kemudian kita beramal, tapi amal dan ilmunya itu dari mereka-mereka yang tidak nyambung kepada baginda Rasulullah SAW. Putus di tengah. Kemudian ternyata yang kita pegang ini rantai yang bukan dari rantai baginda Rasulullah. Maka akibatnya di hari kiamat nanti akan kecewa semuanya. Tertolak amalnya, mardud, tertolak semuanya. Ini perlunya, makanya kalau orang-orang khususnya orang NU ini selalu menyarankan apapun yang kita lakukan, ilmu itu, karena al-ilmu ad-din, ilmu itu adalah agama. Orang tak akan bisa beragama tanpa adanya keilmuan. Nah, ilmu ini harus bersanad. Ilmu itu harus bersanad sampai kepada baginda Rasul. Kalau tidak bersanad, tidak ada tanggung jawabnya. Tidak ada tanggung jawabnya. Yang menanggung di sanadnya itu tidak ada. Tidak ada. Ini yang bahaya. Walaupun toh di dunianya, di dalam hadisnya tadi dia itu ahli di dalam kebaikan. Nah, ternyata yang dilakukan, ilmunya yang diserap sekaligus diamalkan amalnya ini ternyata tidak nyambung kepada Rasulullah. Pada akhirnya ya tertolak, nggak nyampe kepada Rasulullah SAW. Makanya di sini bukan hal yang sepele, ini sangat penting di dalam kita beragama. Ilmunya harus bersanad, karena amal itu adalah fondasinya dari ilmu. Begitu ilmunya sudah menyimpang, ya sudah, wallahu a'lam bishawab. Dan sekarang banyak sembarangan. Ya memang media sekarang ini media untuk belajar. Ini memang sangat mudah. Orang belajar agama tidak harus ke pesantren, bisa. Belajar sama Kiai Profesor Dokter Kiai Google MM. Tidak perlu belajar ngapain, capek-capek, ya. Cukup aja sambil tiduran, ya, mulak malik sambil tiduran, pegang HP, semuanya disetel dari semuanya yang ada. Wes, pinter itu. Saulan wes jadi ustaz bisa. Nah, beda lah ya kan, sudah beda. Terus baca, mesti terus moco dalil lah, dandanannya dirubah. Wah, dipanggil kemana-mana sudah itu. Amplopnya banyak itu sudah. Kantel kan, isinya 5.000-an. Jadi gampang aja kalau belajar agama sekarang, itu gampang. Cuma yang bersanad inilah, yang bersanad ini yang susah. Bersanadnya susah, karena syaratnya memang harus begini. Kalau bersanad harus begini, harus selalu nyambung. Contohnya kan begini, nah, dari kiai-kiai kita, para masyayikh, semuanya kan selalu begini, nyambung. Ini kitabnya sambung sampai tidak putus. Nah ini berarti sanadnya nyambung, keilmuannya nyambung,
sanadnya nyambung, dan begitu dapat ilmu kita amalkan, ya nyambung sampai kepada Rasulullah. Kalau masalah kemanfaatannya untuk pengetahuan ya gampang aja, tidak perlu harus ke sana kemari, di dalam kamar itu sudah pinter dewi, ngebleng pokoknya 3 bulan lah tidak keluar sama sekali. Wes pokoknya kurungoknya semuanya yang ada di Google, pinter langsung. Mondok bilang tahun 3 bulan di mana? Mbah Google itu, wah, just pokoknya, just gampang, sementing pinter ngomong. Tapi yang bersanad ini ya susah. Maka sanad ini gunanya untuk sebagai backing, bukan backing vokal, backing ini ya tadi mungkin masih tidak tahu, masih ingat mudah dengan kira-kira ingat ya. Di saat ada pembahasan masalah ilmu itu, bisa ulangi lagi biar ingat. Diulang-ulang era ingat atau mana nggak diulangi ya kan. Di saat di depan surga itu kan ada 4 kelompok. Kelompoknya haji mabrur, kelompoknya jihad fisabilillah, kemudian kelompoknya ma'asi, kelompoknya ahli sedekah, kemudian kelompoknya ahli ilmu. Nah, kemudian di depan pintu surga itu ribet, umak ribet itu umak. Arti umak kan? Umak. Semuanya tuh ingin masuk surga pertama kali. Golongan Pak Haji pengen mlebu surga pertama kali, golongannya jihad fisabilillah pengen mlebu pertama kali, golongannya ahli sedekah yang pengen mlebu pertama kali. Maka wel-welan. Karena memang saat itu malaikatnya belum bikin antrian, sehingga kalau ada antrian kan enak, apalagi tinggal chatting. Nah itu gampang ya, nanti dipesankan lah ya kan. Belum ada antrian. Akhirnya Allah melihat itu, akhirnya sebagai ketuanya malaikat Jibril, lihat tuh depan pintu itu di luar depan pintu itu ngapain itu situ itu. Di depan pintu ngumek itu ngapain itu orang-orang itu. Akhirnya golongan haji mabrur ini ngomong, ditanya, Kang Haji mabrur, iya malaikat, sampean ngapain disuruh rame-rame? Saya itu mau masuk surga, mau masuk pertama kali. Nah terus Anda lah mau apa koalisi Anda sehingga kamu mau masuk surga pertama kali? Sampean enggak tahu kah? Saya ini haji mabrur mahal lagi, Firoda berapa? 295 juta. Maret berangkat. Mei. Promosi lagi. Nah, golongannya haji mabrur mau masuk surga pertama kali. Nah, terus tanya lagi, sampean itu tahu kalau haji mabrur masuk surga pertama kali dari mana? Sampean enggak tahu lah. Saya tuh biasa ikut kajian subuh di Suwada sana lah. Wah. Bahwasanya tidak ada balasan yang setimpal untuk haji mabrur kecuali surga. Dijawabnya kalau malaikat, Kang Haji, lihat, apain? Itu loh, Bapak Kiaimu di belakang itu loh. Mereka itu diem aja, orang umek kayak awakmu, orang umek kayak kamu itu. Itu loh Pak Kiai ini buri loh, menengahi kok sama nomek kayak.
Pak Kiai ini sing belakang kok sampean mlebu iki sampean duwe adab kok piye? Ora duwe tata krama jenenge kuwi. Arep ndisi karo kiai ini. Nah, akhirnya mundur. Ya wes lah ngono. Mundur gak situ. Ganti sabilillah, golongan sabilillah juga begitu sama. Ditanya apa koalisi Anda? Nah, apa keistimewaan Anda? Apa menjadi andalan Anda di dunia sehingga kamu masuk surga pertama kali? Saya itu membantai orang-orang kafir. Wes pokoknya mandi darah, makan darah. Sampai makan darah ya kan. Maka tidak ada imbalan kecuali surga bagi syuhada Allah. Tanya lagi sama malaikat, "Loh, Kang Syuhada, kok Kang Syuhada? Sampai itu dari mana dapat keterangannya? Kalau mati syahid, Pak Syuhada itu loh, saya biasa ikut kajian subuh kok iya toh kan malaikat." Malaikatnya karo ya kan. Malaikat tidak tahu. Dijawab lagi sama malaikatnya, Kang dulu. Kulo Pak Yai ini sama yang buri kuwi lho. Lho lungguh rokokan iki lho. Ngopi rokokan ya kan. Kok sampean biayaan arepe mlebu dhewe. Mlebu dhisik itu nah. Ya ora duwe adab jenenge sampean iki. Dhisik Pak Kiai ini. Nah, akhirnya golongan sahih. Orang yang ahli sedekah untuk kemaslahatan masjid. Nah, ini malah yang mempromosikan Pak Yainya. Ya Allah, malaikat Allah, ini golongannya ibu-ibu, bapak-bapak yang disuhada selalu nyumbang untuk kemaslahatan majelis. Majelis itu ndak bisa hidup kalau tanpa sumbangannya wong-wong ngono-ngono kuwi lho. Dipromosikan sama Pak Kiai ini. Oh iya kan Pak Kiai? Oh ngono ya. Ya wis, lah ngono sing pertama kali mlebu si Saki. Akhirnya dari semua golongan itu yang masuk pertama kali ahli sedekah di majelis. Tapi masuknya tadi atas proposalnya Bapak Kiai. Lah, ini riwayat bahwasanya betapa pentingnya syafaat. Kiai juga mendapatkan syafaat dikarenakan ilmunya bersanad kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai tidak bisa memberikan syafaat bila mana sanad keilmuannya tidak nyambung kepada baginda Rasul. Loh, itu lo penting ya Pak. Itu loh. Kita tuh yang ibadahnya kewer-kewer kayak begini, kayak orang jalan kayak orang pincang kita ini, ya kan? Kayak orang pincang jalan. Andai kata perahu kita sudah mereng-mereng begini. Nah, andai kata perahu, untung tidak mengkurep menuai pokoknya. Kita tuh semiring-miring no perahunya itu. Sudah mereng begini, terus nggak lurus. Itulah posisi ibadah kita, kacau. Maka tanpa syafaat daripada para ulama, karena syafaat ulamanya kan yang nyambung kepada syafaat baginda Rasul. Kenapa? Ilmu itu tak akan mampu untuk kita serap kalau tidak lewat para ulama. Dikala kita mendapati ulama yang tidak bersanad, ya akhirnya ya tidak nyambung. Dikala kita mendapati ulama yang bersanad, ya akhirnya nyambung kepada Rasulullah. Maka syafaatmu juga nyampe. Kalau tidak begitu, kalau sedekahnya apa gue? Kalau sedekahnya Ya, bagus saja. Yang penting untuk kemaslahatan, ya. Cuma di sini karena waktu itu babnya bab syafaat ilmu, maka sedekah khusus untuk kemaslahatan ilmu. Karena bilang Pak Kiainya untuk kemaslahatan ilmu, karena pas itu babnya bab syafaatnya ilmu dan syafaatnya para ulama. Maka ditegaskan lagi al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris keilmuan amal dari para nabi.
ulama yang mana, ini yang menjadi masalah. Kalau kita tidak bisa pilih-pilih, tidak bisa memilah-milah, maka kita bisa akan tersesat. Akhirnya ajarannya ya enggak, dikit-dikit itu dari Rasulullah jelas-jelas sunnah, bid'ah itu haram kuwi, mlebu neraka kuwi. Yo oh nyata-nyata Rasulullah mengatakan sunnah, mengapa umatnya mengatakan bid'ah? Nyambung enggak kira-kira? Enggak nyambung, cah goblok yang ngerti bisa. Ya kan? Akhirnya apa? Pengingkaran sunnah. Akhirnya Rasulullah yang menjadi kambing hitam. Ini bahayanya. Rasulullah menjadi kambing hitam, menjadi bola. Rasulullah menyatakan sunnah, mengapa umat ini mengatakan bid'ah? Sehingga perintah dari Rasulullah malah dibuat penolakan kepada umat. Nah, ini kan aneh kalau kita mau mikir sih. Kalau mau mikir enggak, tapi udah perlu dipikir lah ya. Ngapain? Lalu kami kan begitu kayak apa? Ya terus terang saya tuh mikirnya begitu. Nah, Masya Allah, itu bukan hal yang sepele. Kalau saya pribadi loh ya, itu waduh, Masya Allah, itu kan luar biasa. Itu hal sesuatu yang betul-betul ingkar sunnah. Ya endingnya kita tadi Rasulullah menjadi kambing hitam. Nyata-nyata dari Rasulullah mensunahkan, ternyata umat mengatakan itu bid'ah, haram, masuk neraka. Sehingga perintah dari Rasulullah dibuat penolakan juga dengan atas nama Rasul. Ini kan parah ini. Ini parah ini kalau mau mikir sebenarnya. Ya untung nggak mikir, jadi ya biasalah ya kan. Wis ra mikir, wis penting ngopo. Delok sok jake enak dirungokne, ya kan? Nyus oke. Ya cilaka ini. Nah ini pentingnya di sini nih, sehingga sampai-sampai sholawat pun keistimewaannya amal yang tidak sampai kepada baginda Rasul, ilmunya akhirnya sampai hari kiamat akhirnya tertolak. Walaupun toh kata Rasulullah di dunianya dia adalah ahli di dalam kebaikan. Nah, ahli dunia walam yakun fiha silahun ala ruddat alaihi sana walam yuqbal minha syai'. Tidak ada sama sekali yang diterima, semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dari segi keilmuannya ini sudah tidak nyambung, apalagi dari amalnya juga sudah tidak nyambung. Akhirnya kan bermasalah. Amalnya kan bermasalah, akhirnya dikit-dikit salah, kok begitu? Dikit-dikit salah, kok begitu? Ya kan? Kan begitu akhirnya, sholatnya kan dikritik pokoknya sampai elek. Kok ngono sih? Ya enak pokoknya kan. Jadi begitulah, dikarenakan dari ilmunya sudah kacau. Nah, sampai turun kepada amalnya ya ikut kacau. Sampai sholat dikatakan wah bid'ah sholatnya, ya biasa ruwet. Tapi ya enaknya Indonesia itu kacang goreng ya kan, kacang goreng. Walaupun toh salahnya banyak pengikutnya, alhamdulillah. Itu hebatnya Indonesia itu, Masya Allah. Nikmat beragama di Indonesia itu sungguh sangat luar biasa nikmatnya. Alaihi hasanah falam yuqbal masyayikh. Wa ruwiya anna Musa alaihi wasallam ana bi rabbah wa qala ilahi hal akramta ahadan mithla ma akramtani hayya ismani qalam. Qala Allah ta'ala ya Musa inna li ibadan akhrajahu fi akhir zaman wa akrama bi syahr Ramadan wa ana akunna aqrabu ilahi minka. Qala kalimatu mabani wa bainak sab'una alfa hijabin wa idza sumati ammat wa idza sumat umat Muhammad wa abjadat syaqamahu wa asfarat alwanuhu firmatil kal hijab waktu aftar ya Musa tuba liman atusa kebetul jahid kabat nanti wa Ramadan wala ajazahu
dunal liqa. Ada satu riwayat keistimewaan daripada orang-orang yang berpuasa. Ini riwayat ini sebelum kita semuanya ada. Jadi ada pertanyaan wawancara. Nabi Musa itu tanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau Musa taklima, termasuk nabi yang paling cerewet. Nabi Musa ini nabi yang paling cerewet. Nabi Musa tanya, ya Allah, apakah panjenengan kira-kira akan menciptakan lagi umat-umat hamba-hamba yang lebih mulia dibandingkan bagaimana panjenengan memuliakan saya di dalam kalamnya? Karena Nabi Musa itu kan yang paling banyak kalam, paling banyak wawancara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebagai kemuliaan Nabi Musa. Sehingga dari kemuliaan itu Nabi Musa penasaran, ya Allah, nanti kira-kira panjenengan menciptakan lagi enggak umat yang memang kemuliaannya melebihi daripada panjenengan memuliakan saya? Allah berfirman, qala ya Musa innal ibad akhrajahu fi akhir zaman wa akramahum bi syahr ramadan wa ana akun aqrab ilaihi minka. Musa, yo, aku nanti akan menciptakan hamba manusia yang mana nanti keluarnya di episode terakhir. Itu diciptakan oleh Allah, dikeluarkan di episode terakhir, akhir zaman. Ya kita ini. Di sebelum kita dicipta itu sudah dirancang-rancang. Sudah dirancang oleh Allah Ta'ala. Dan itu sudah semua pertanyaannya Nabi Musa sudah disampaikan. Saya nanti akan menciptakan hamba. Yang mana hamba itu nanti di episode terakhir. Soalnya paling akhir zaman. Dikeluarkan di akhir zaman. Ramadan. Dan mereka itu mendapatkan satu kemuliaan. Allah itu memuliakan kepada hamba-hamba itu akhir zaman, yang mana mereka itu di saat puasa di bulan Ramadan. Mereka semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah di saat puasa di bulan Ramadan. Wa na'akun aqrabul minka, dan saya mengakuinya, memuliakannya melebihi daripada apa yang saya muliakan kepada sampean Musa. Jadi umat Muhammad nanti dikala melakukan puasa Ramadan itu mendapatkan kemuliaan melebihi daripada kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabiullah Musa. Itu hebatnya. Poso tok lho. Posone dhewe sing kaya ngono ku lho, ya kan? Ora oleh luwe karo ngelakne lho. Ya kan? Ngono mesti diprediksi luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bersyukur, bro, Masya Allah. Wajib bersyukur kita ini. Belum kita melakukan sudah dibanggakan, ya, sudah dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana akun aqrab ila minka, dan saya lebih dekat kepada mereka itu. Mereka walaupun tak puasanya ya kok saya jobo-jobo lho. Ya seneng bareng. Wis ngono-ngono kuwi tok. Tapi saya lebih dekat dengan mereka. Fa ini kalamatu baina kasabun al-hijabin. Fa idza asaba umat Muhammad wa jaddat syafatuhum maswarat ila Allah. Bahwasanya ada hijab antara saya dengan kalam-kalam itu. Hijabnya antara saya dengan Anda, kamu Musa, itu adalah 70.000 tahun. Hijabnya itu 70.000 hijab. Tapi di saat bahasa umat Muhammad berjatuh syafa'atuhum aswarat alwanuhum irfa'dil kal hijab waktu aktor. Tapi di saat menjelang maghrib, mau buka, itu hijab antara hamba dengan Allah itu dibuka. Maka termasuk ijabah doa di saat kita berbuka puasa, itu doanya mustajab.
Termasuk mustajabnya doa itu di saat berbuka puasa. Dikarenakan saat itu hijab antara hamba dengan Allah dibuka. Kritik. Oh, menjelang maghrib. Nah, ada mega merah, Candi Olo. Jangan kalau tidak tahu tak kasih tahu ini Candi Olo. Merah kuning itu. Nah, Candi Olo. Buka itu hijab antara hamba dengan Allah, buka seret. Maka itulah jalurnya jalur langit. Sementara antara Allah dengan Nabiullah Musa itu walaupun ada kemuliaan kalamnya, tapi hijabnya itu 70.000 hijab. Tapi di saat umat Muhammad akhir zaman, di saat mereka semuanya mau buka puasa, hijab itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wih, luar biasa. Ini termasuk keistimewaannya orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Kalau tidak puasa ya nggak dapat, ngapain? Poso endak. Nah, enak betul ya kan? Poso endak berjalan keistimewaan. Sorry deh. Bahasa irfan hadzalika hijab waktu afdal. Ya musatuba liman atasatab jamaah. Jadi sehingga disampaikan ya musatuba liman atasatab. Jadi sangat beruntung. Sungguh sangat beruntung mereka yang mengosongkan perutnya alias puasa. Mereka yang mengosongkan perutnya alias puasa. Mereka yang kehausan karena tidak minum di bulan Ramadan. Wala jazahum dunal liqa. Maka tidak ada lain kecuali nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengakuan Allah dulu. Nah. Halo. Yang penting ini loh, Masya Allah. Di saat Allah itu wawancara dengan Musa, Tuba, sungguh sangat beruntung. Jadi hamba-hamba di akhir zaman yang berkele-berkele begini nih ya kan, mau mengosongkan perutnya, mau mengelak-ngelak, menghaus. Dia mau lapar-lapar, mau haus-haus, ya kan? Karena bulan Ramadan. Bahasanya nih loh Pak, Bu, halo. Bahasanya guru, mereka itu yang mau luwe karo sing mau ngelak, yang lapar-lapar dan dahaga-dahaga di bulan Ramadan. Ini kan posisi kita kan begitu. Nah, makanya kam misalnya jual atas Rasulullah betul. Kebanyakan umat ini untuk luwe karo ngelak. Tapi luwe ne dewe, ngelak dewe itu bukan sembarang luwe dan ngelak. Loh, hebat, ya kan? Pernyataan Allah, mereka tidak ada lain imbalannya dariku punya Allah kecuali nanti akan bertemu denganku. Masya Allah. Pak, percaya enggak ya kira-kira? Ora percaya kan kok ramen. Kalian jenengan enggak percaya harus sembarang. Nah, aku percaya aja kan. Zaman percaya karepmu, ora yo karepmu. Nah, aku percaya karena yang menyampaikan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Loh. Wis pokoknya percaya aja. Loh, nanti dibuktikan bersama-sama. Ya kan? Andai kata tidak bukti langsung golek pengarangnya gitu. Ya kan? Cuman golek Pak musuhnya Pak Kiai iki, cuman tuntut Pak Kiai ini kayak bener ya kan. Nah, akhirnya Pak Kiai nuntut sampai ke atas. Oh, ya kan? Sampai ke atas nuntutnya sampai Rasulullah. Itu tuntutan. Ya begitu enaknya sana tuh begitu. Nah, misalkan ini yang menyampaikan saya, oh ternyata Robi butek lambe ini tok. Ya aku yang karo guruku nu Pak Yai, jareke wong suwadake lho aku guru ngoceh tok renakan lho ya kan. Akhirnya terus lapor sampai Rasulullah itu
itu adalah hati disampaikan Rasulullah. Nah terus ya akhirnya kan nyampe sana kan, nyampe lah itu enaknya sana tuh itu nah hebatnya itu. Bapak Poniti, Pak Poniti. Di akhir Ramadan. Pak Munadi. Munadi. Nggih. Titi terus nah. Ajaza abduna liqa wa yambahi lil aqil ay ya'rifa haramun hadzal syahr wa yabadu qalbahu bi min al hasad. Nah, itulah maka kemudian disampaikan maka seyogyanya oh selepas ya seyogyanya bagi orang-orang yang punya akal bahasanya itu seyogyanya bagi orang-orang hamba-hamba yang punya akal pisau ikroman wa ta'diman memuliakan bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Ya kita dengan imanan man soma Ramadan imanan waktu saban, man qoma Ramadan imanan waktu saban, posone dilakukan, qiyamnya juga dilakukan. Insyaallah dengan begitu apa yang bersama-sama kita laksanakan nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita semuanya bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah mohon maaf billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bentar. Bentar pengumuman dulu ya. Karena bapaknya belum hatam. Insya Allah malam 29 Jumat malam Sabtu. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Taqabbalallahu minkum. Ya Rabbi.